Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semua. Perkenalkan, saya Sunhana, CGB Angkatan 10 Kabupaten Bogor yang bertugas di SDN Bojong 4 bersama rekan saya Ibu Reni Andriani SPD, guru SDN Bojong 4, dan juga Ibu pengajar praktek saya Ibu Ari Wijayanti MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan kegiatan pengamatan observasi di kelas. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu, dimana kemarin kita berdua sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra observasi, dan saya juga sudah mengamati kegiatan pembelajaran Ibu dari kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Bu Reni. Bagaimana nih perasaan Bu Reni setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya kemarin setelah itu ya mungkin agak sedikit nervous ya, karena mungkin biasa mengajar kita sendiri, tapi waktu itu kita dilihat ya teman buat kita ya Bu, ya lama-lama nervous Bu ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya Bu ya, kita memulai pembelajaran ini pada anak ya. Kemudian saya waktu itu memaparkan tentang apa yang saya sampaikan kepada anak ya. Kemudian saya juga membawa media supaya anak-anak paham apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Dan juga setelah itu saya memberikan, setelah saya menerangkan apa pembelajaran kepada anak, saya menentukan kelompok kepada anak, kemudian diskusi ya dan sebagainya. Nah kemudian setelah pembagian kelompok, saya menyuruh anak untuk dan presentasi ke depan ya. Nah mungkin masih banyak ya kekurangan saya ketika presentasi ke depan. Seharusnya mungkin semua ya Ibu maju, tetapi waktu kemarin itu cuma hanya perwakilan saja Bu ya. Mungkin saya kurang ini anak-anak ya. Baiklah ya Bu ya. Tadi alhamdulillah ya Ibu merasa mungkin agak lega juga, tapi ada groginya ya Bu ya, karena diamatin temen ya ketika kegiatan pembelajaran Ibu nih. Dari kegiatan yang Ibu laksanakan nih, kira-kira ada sesuatu yang mengganjal Ibu, mungkin yang menurut Ibu masih kurang dalam hasil kegiatan pembelajaran kemarin? Itu saja ada Bu ya, saja tadi sudah saya ceritakan ya, ketika anak-anak disuruh presentasi, saya kurang memberikan reward kepada anak. Seharusnya kan saya memberikan reward kepada anak supaya anak-anak termotivasi gitu ya. Terus juga anak-anak kurang aktif ya. Mungkin saya juga medianya mungkin kurang ya, mungkin ada juga mungkin yang kurang dipahami anak-anak gitu, seperti itu. Baiklah, tadi Bu Reni merasa kurang lega karena lupa memberi reward ya, mungkin dari media juga Bu Reni juga masih belum maksimal ya. Selain itu Bu, ada lagi nggak Bu, mungkin ketika Ibu mengajar Ibu mungkin lupa menanyakan perasaan anak kepada anak, itu masih ada lagi nggak kira-kira? Masih, kemarin saya lupa setelah mereka presentasi, seharusnya mungkin saya menanyakan kepada bagaimana tadi belajar kelompok tadi, menyenangkan atau tidak. Mungkin itu juga saya lupa menanyakan kepada anak-anak. Ya, baiklah, selain lupa menanyakan perasaan, mungkin dalam kegiatan tiap tahap nih Bu, dari kegiatan awal saja nih, kira-kira yang merasa Ibu kurang apa nih kegiatan awal pembelajaran nih sebelum masuk kegiatan inti nih? Sebelum kegiatan inti, saya kurang kemarin menanyakan tentang persepsi kepada anak kemarin ya, bagaimana tentang proses pembelajaran kemarin. Padahal seharusnya masih ada sangkut pautnya ya. Cuma mungkin Bu karena saya nervous ya, jadi saya lupa Bu untuk menanyakan persepsi kepada anak-anak. Jadi di kegiatan awal tuh Bu Reni lupa persepsi ya, di situ ya, lupa menanyakan materi sebelumnya ya. Selain itu masih ada lagi di kegiatan awal? Kalau di kegiatan awalnya itu saya
ada kekurangan tentang di alat media, sebenarnya saya lengkap kan semua media itu. Yang kemarin kan ada daun nyamping, nyirit, itu ada salah satu media yang kurang dibawa sama saya, jadi anak selain itu ada yang paham juga gitu. Baiklah, di kegiatan awal tadi di Pak Sensi sama mungkin pengenalan medianya itu ya kurang maksimal. Terus ketika masuk kegiatan ini Bu, kira-kira ada yang masih menurut Ibu aku kurang maksimal nih di sini nih, kira-kira apa itu? Nah, masih ada yang kurang maksimal, terutama maksimal ya melihat kondisi anak-anak kan ya, mungkin ada yang aktif, ada yang enggak. Sangat kurang maksimalnya mungkin kurang memberikan semangat pada anak-anak. Apalagi saya melihat kondisi ada anaknya itu yang pokoknya seperti tidak mau mengikuti pembelajaran ya. Sebenarnya saya juga sudah mengadakan pendekatan individu ya, tapi anaknya tetap tidak mau gitu. Jadi di kegiatan itu tuh Bu Deni melihat ya, mengamati bahwa masih ada anak yang kurang semangat ya, kurang aktif ya, mungkin kenapa sih Bu ini anak kok kurang aktif tuh menurut Ibu? Setelah mungkin dari sebelumnya mungkin ada gejala kenapa ini anak kok kurang aktif pada hari itu, mungkin penyebabnya apa ya? Sebenarnya sudah saya karena dari sebelumnya juga mungkin anaknya seperti itu ya. Saya sudah mengadakan pendekatan individu juga kepada anaknya. Dan mungkin anaknya tidak punya motivasi dalam belajar, mungkin ada sesuatu hal ya. Dia juga kurang mau belajarnya gitu. Ya baiklah, dari tadi Bu Deni juga sudah mengamati bahwa anak kurang aktif, kurang semangat, ya untuk sudah melaksanakan mendekati ya, berusaha motivasi, tapi mungkin anaknya masih kurang aktif, mungkin dari faktor dari rumah bisa ya Bu yang dia lagi sedih atau apa. Selain itu kemudian ini dari kegiatan akhir nih, kira-kira apa yang dianggap Bu Deni masih mengganjal, masih kurang maksimal? Kegiatan di akhir itu ya masih kurang maksimal, yaitu anak-anaknya setelah saya menjelaskan gitu ya, kan kegiatan akhir itu saya memberikan evaluasi ya pada anak-anak, memberikan evaluasi. Kemudian setelah itu saya kumpulkan mereka, saya disuruh berpresentasi lagi kan tentang dari pembelajaran evaluasi itu. Ternyata ada yang paham dan ada juga yang belum paham. Tapi di situ juga saya merefleksi sendiri, mungkin saya banyak kekurangannya Bu, yaitu tadi yang pertama tentang media, mungkin ya anak-anak yang belum paham juga kan. Kemarin saya menggunakan media internet ya, pokoknya saya tampilkan medianya di itu, mungkin ada yang kurang juga untuk saya disiapkan ditampilkan buat anak-anak. Baiklah, tadi kegiatan nanti juga Bu Deni mengamati kalau anak itu ketika ditanya refleksi pembelajaran kurang ini Bu ya, kurang menjawab ya. Mungkin mereka ada yang belum paham pembelajarannya, kata Bu Deni ya. Nah selanjutnya nih Bu, di bagian ini Bu, perlengkapan Ibu kira-kira ada kekurangan nggak kemarin, mungkin dari persiapan Ibu bagaimana medianya, persiapan masa-masa mungkin fokusnya atau apakah di situ Ibu mengalami kendala atau kekurangan mungkin menurut Ibu? Ya dalam menyiapkan itunya ya kadang-kadang mati itu fokusnya karena kan kabelnya itu ya kendor, jadi ketika mati kan otomatis kan maksudnya apa yang kita sampaikan terkadang lupa gitu ya, kita nervous ya. Soalnya kan biasa kita belajar biasa itu kan lain lagi gitu ya. Selain sempat lepas nih Bu kabel fokusnya Ibu, selain itu masih ada nggak Bu? Mungkin dari sisi sound systemnya atau penampilan layarnya seperti apa itu masih ada nggak Bu kira-kira yang Ibu rasa masih kurang gitu? Kalau dari segi sound system mungkin sudah cukup mungkin ya. Kalau layar tadi mungkin kan nyala hidup gitu kan. Anak-anak juga kan jadi buyar kan konsentrasinya gitu ya. Betul. Jadi dari sisi penayangan fokus ya Bu ya, penayangan video mungkin ya di situ ya masih ada kendala ya Bu ya. Selain itu nih Bu nih dari segi penerapan metode nih Bu atau model pembelajaran mungkin dari situ Ibu masih ada yang rasa belum ini nggak Bu? Karena tadi kan Ibu awal bilang kalau masih grogi, terus ada masih belum maksimal ya. Dari pelaksanaan model pembelajaran Ibu atau metode yang Ibu laksanakan, kira-kira masih ada yang kurang atau mengganjal di hati Ibu? Masih Bu, saya kan
soalnya belum terlalu memahami ya tentang budaya, apalagi langkah sintaksis tentang budaya saya juga masih kurang memahami lah Bu lah gitu. Nah, Ibu masih kurang memahami PBL Bu ya, itu sintak-sintaknya mungkin juga kurang begitu paham ya. Dari sisi metode nih Bu, kira-kira metode yang Ibu pakai kemarin bagaimana? Apakah Ibu masih belum puas atau masih kurang metode penyampaiannya? Jadi kemarin kan metode pembelajarannya ya mungkin saya lebih puas ya itu tadi kan ya, masih banyak kurang dari saya, kemudian tentang metode diskusinya kurang apa ya, kurang hidup mungkin ya, karena itu tadi saya dari pertama kan kurang berikan reward kepada anak-anak, jadi mungkin anak-anaknya ada merasa bosan juga kan ya, tidak semangat karena saya mungkin tidak memberikan reward kepada anak-anak. Seandainya saya memberikan reward mungkin anak-anak juga akan belajarnya semangat, termotivasi gitu ya. Cuma kemarin saya bukan memberikan reward, cuma memberikan apa sedikit aja kepada anak-anak gitu. Dari segi metode mungkin di bagian diskusi ya Bu ya, Ibu kurang maksimal, lupa, ada yang lupa ya, di situ ya kurang berlanjut. Dari segi ini nih Bu, media nih Bu, bagaimana, apa masih ada yang kurang puas menurut Ibu dari pembelajaran kemarin? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau media mungkin kurang Bu ya, tadi ya anak yang saya bawa tentang jenis-jenis daun lirik penyamping itu Bu ya, masih kurang. Seharusnya mungkin saya sebelumnya saya persiapan mungkin referensinya dari mana, dari Google kah, dari apa gitu ya, buku. Seharusnya saya atau bisa saya menggambar secara manual, saya tempelkan di karton, mungkin seperti itu ya. Ini dari segi persiapan Bu ya, dari segi persiapan tadi Bu Deni udah menjelaskan kalau mungkin persiapan media mungkin kurang ya Bu ya, kurang bervariasi ya Bu ya di situ ya. Terus dari segi metode juga mungkin kurang maksimal ya Bu ya. Terus dari segi pembelajaran Ibu belum memahami semuanya nih. Masih ada nggak Bu kira-kira dari selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir nih yang mungkin Ibu merasa masih ada nih ternyata yang saya masih mengganjal di hati saya ini yang kurang maksimal menurut saya, masih ada lagi mungkin Bu? Ya banyak dari kalau kurang maksimal itu kan mungkin saya harus memperbaiki pada anak-anak, kurang ngasih reward, motivasi, terutama dengan media kan. Media itu salah satu pembelajaran yang harus ya, yang pokok ya, yang pokok. Karena dalam setiap pembelajaran pasti saya sebenarnya harus menggunakan media ya supaya anak lebih paham ya. Kadang-kadang kan kalau secara apa ya pakai digital, kadang-kadang kan anak kurang paham Bu ya kalau visual gitu kan. Seharusnya harus yang mungkin manual langsung ya Bu ya, digambar sama saya, mungkin ditempel, bukan tulis. Ya baiklah ya, itu tadi beberapa mungkin yang Bu ini kurang memuaskan atau kurang lihat. Dari pembelajaran itu Bu pasti kan namanya ada kekurangan ada kelebihan ya Bu ya. Yang menurut Ibu kelebihan Ibu dari pembelajaran kemarin nih apa nih Bu kira-kira? Kelebihannya apa ya, mungkin saya bisa menambah pengalaman Bu ya. Jadi saya bisa mengukur diri di mana kekurangan saya dalam pembelajaran atau penyampaian kepada anak-anak itu seperti apa, mungkin saya bisa merefleksi diri Bu ya. Terus itu tadi apa kelebihannya ya. Jadi sekarang tadi kekurangannya ya mungkin dalam setiap proses pembelajaran saya harus selalu menyiapkan media pembelajaran kepada anak-anak ya, terutama media yang konkret ya supaya anak-anak lebih paham apa yang akan kita sampaikan gitu. Baik, selain kelebihan itu yang tadi disampaikan Bu Deni ya, kayak Bu Deni jadi menambah pengalaman ya, jadi tahu ya bagaimana mengajar. Selain itu nih Bu, mungkin kelebihannya ada lagi nggak Bu, mungkin dari pihak murid nih, bagaimana mungkin cara pengelolaan Ibu atau menghandle kelas, menguasai kelas, ternyata ada kelebihan nggak dari Bu Deni yang Bu Deni rasakan nih dari pembelajaran kemarin nih, dari segi di kelas nih keseluruhan? Kalau misalkan dari keseluruhan mengenai kelas sih sudah alhamdulillah Bu ya, anak-anaknya ketika kita mendapat pelajaran alhamdulillah mungkin anak-anaknya sedikit Bu, jadi bisa dihandle sama kita, tidak terlalu ribut Bu ya, mungkin itu kelebihannya Bu. Alhamdulillah ya, tadi ada kekurangan juga ada kelebihan Bu Deni bahwa Bu Deni mampu mengelola kelasnya ini ya, anak-anaknya, dan kebetulan juga siswanya sedikit ya, kebetulan ya di kelas 4 itu, jadi Bu Deni lebih gampang ya Bu ya di situ ya, lebih gampang mengambil kelas. Nah selain penguasaan kelas nih, kelebihan apa lagi kira-kira Bu Deni yang merasakan nih, mungkin dari sisi yang lain ya, baik dari
kesiapan peralatan, metode, model, mungkin ada yang ibu rasa kelebihan yang udah ibu lakukan mungkin di dalam dari pembelajaran kemarin? Kelebihannya ya mungkin cuma dalam segi dari pengalaman aja Bu ya. Biasa kita tidak pernah mengotak-atik Canva gitu Bu ya, jadi otomatis kan kita harus belajar Bu, harus tahu, kita jangan apa ya ketinggalan. Sekarang kan pembelajaran Canva apa tadi kemarin ya, kelebihannya itu Bu, saya bisa mendapat pengalaman apa dalam hal pembelajaran Canva itu bisa. Jadi dari si kelebihan Bu Reni juga merasa apa ya, rasa jadi ada satu hal yang tahu lagi tentang Canva Bu ya, Bu Reni bikin ini. Dari Canva nih Bu Reni bikin apa kemarin? Dari Canva itu saya itu selain itu kan ya mudah kan ya mencarinya, kemudian kita dapat mencari jenis-jenis daun ya, jadi mau kita mengaplikasikan seperti apa di Canva itu udah tersedia gitu seperti itu. Jadi dari karena adanya kegiatan observasi kemarin ya, jadi Bu Reni jadi membuat presentasi ya, jadi membuat slide, jadi akhirnya Bu Reni rasa tambah pengetahuan lagi ya tentang Canva itu bagaimana ya. Selain itu Bu Reni nih mungkin ada model lain yang ibu rasakan, oh kemarin aku ternyata sudah begini gitu dari kegiatan pembelajaran, mungkin coba mungkin masih ada lagi mungkin ya. Kelebihannya mungkin dari tadi saya menggunakan Canva itu agak sedikit pendek gitu, bisa menampilkan gitu ya metode seperti ini Pak, jadi terkadang ada kepuasan tersendiri juga gitu gitu ya. Baik, alhamdulillah ya Bu Reni ya, kemarin Bu Reni sudah melaksanakan pembelajaran dan banyak kelebihan yang kita dapat juga, selain mungkin kekurangan ya. Semoga nanti kekurangannya bisa kita tutup ya. Nah, baiklah, sekarang saya mohon izin menyampaikan dari hasil pengamatan saya Bu Reni ya, dari analisis saya. Betul sekali bahwa Bu Reni sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Terbukti dari kemarin yang tujuan pembelajaran yang Ibu Reni sampaikan, yang diantaranya yaitu yang sudah tidak sampaikan pembelajaran Bu ya, melalui kegiatan, menonton dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menelaah, mengelompokkan daun pada tumbuhan yang tepat. Itu tujuan pertama ya Bu ya. Tujuan yang kedua yang disampaikan di praobservasi, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk daun berdasarkan jenis tulangnya. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat gambar bentuk daun berdasarkan jenis tulang daunnya. Itu di antara tujuannya, dan alhamdulillah tujuan itu juga sudah disampaikan ya, sudah terlaksana. Terus metode yang dipakai juga udah lumayan pricey, cuma tadi ada beberapa kekurangan ya dari metode dan model pembelajaran PBL ya Bu ya. Problem based learning juga sudah terlaksana dengan baik, dan pengembangan yang kemarin yang disampaikan nih, saya mungkin mau bertanya lagi nih. Pengembangan kan kemarin aku menyampaikan di kegiatan praobservasi itu pengembangan apa maksudnya yang benar ya? Kemarin kan seingat saya pengetahuan dan keterampilan ya, itu apakah betul berani ya? Nah, dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan nih, kira-kira yang ibu kembangkan dari pembelajaran kemarin apa yang sudah terlihat gitu? Ya itu tentang anak lebih mengetahui jenis-jenis daun kan, ya. Kemudian manfaatnya, kemudian proses penanamnya bagaimana, itu sudah ada. Oh iya ya, udah baik Bu ya. Pengembangan yang area pengembangan yang disampaikan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan yang kemarin ya. Artinya kan di situ area pengembangan yang ibu kembangkan itu tuh termasuk ke dalam pengembangan asesmen dan diagnostik ya. Di situ bahwa Bu Reni itu mengembangkan dari sisi pengetahuan dan keterampilan anak. Nah, di situ kan saya juga sudah lihat Bu Reni sudah melaksanakan tes ya di situ, tes tertulis dan tes unjuk kerja ya. Itu baik dari presentasi, mengerjakan LKPD dan juga evaluasi ya. Itu sudah alhamdulillah sudah terlihat dengan baik juga. Dan anak, saya amati juga anak ya merasa senang ya, semangat belajar, meski tadi ada beberapa masih kurang semangat ya, mungkin karena dari faktor tadi Bu Reni belum ngasih reward atau Bu Reni lupa menanyakan perasaan anak ya. Nah, bagaimana nih Bu Reni mendengar hasil pengamatan saya ini, kira-kira masih ada yang kurang ya, semangat saya bagaimana kira-kira? Saya kira sudah cukup ya, dan itu juga membuat saya menjadikan pengalaman yang menurut saya di mana saya kurangnya, saya harus seperti apa, metode yang betulnya saya harus bagaimana ya, seperti itu.
Alhamdulillah tadi kan saya sudah menilai sesuai dengan yang penilaian saya dan ya saya analisis saya di kelas. Nah, kira-kira tadi kan Bu Dani sudah menyebutkan beberapa kekurangan ya, kendala yang Ibu alami ketika pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas ya. Nah, dari beberapa kekurangan atau kendala yang Ibu alami ini kira-kira ada nggak yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi kendala-kendala atau kekurangan itu? Kira-kira apa saja yang harus segera dilaksanakan? Yang kendalanya mungkin saya Bu harus lebih banyak membaca lagi referensi dari sumber yang lain ya, melihat YouTube atau dari Google, atau saya mengikuti diklat ya tentang BWR atau cetak-cetak yang baik seperti itu begitu ya. Selain itu Bu, selain Ibu mencari referensi, Ibu mengikuti apa lagi nggak pengembangan yang mungkin yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala tadi, mungkin dari pertama dari sisi media Ibu, dari persiapan media, apa mungkin nanti yang akan Ibu laksanakan biar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Mungkin yang akan bisa laksanakan setelah dari pengalaman ini, jadi saya bisa mengembangkan diri lagi lebih baik lagi. Oh, harus seperti ini, kekurangan seperti ini. Jadi saya semakin termotivasi Bu ya dari PBL ini Bu ya. Jadi mungkin setelah saya banyak baca referensi dari lain, saya akan berusaha memperbaikinya Bu, supaya anak-anak lebih termotivasi lagi. Dan mungkin juga kalau misalkan saya seperti itu lagi ngasih diskusi kepada anak-anak, mungkin saya akan memberikan reward lagi ya, supaya anak-anak lebih semangat, lebih termotivasi lagi, pertama lebih menyenangi apa yang kita sampaikan Bu. Selain Ibu mencari referensi atau ini ada lagi yang harus Ibu laksanakan dari sisi model belajar Ibu, mungkin apa yang harus Ibu ini biar Ibu lebih paham lagi. Tadi kan Ibu berkata kalau belum begitu paham tentang model belajaran ya, mungkin apa rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu laksanakan? Ya, rencana saya tadi mungkin mengikuti diklat ya, baik diklat atau yang ujung atau diklat di KKG Bu. Bisa juga saya kan bertanya kepada teman-teman yang sudah hafal mengenai PBL yang sekarang tadi Bu. Baiklah, selain itu Bu, selain dari sisi model, dari sisi persiapan nih, kan tadi masih ada kekurangan bahwa masih ada fokus saya mati dari generasi kita. Itu kira-kira apa yang harus Ibu laksanakan ke depannya? Ya, mungkin dari pengalaman itu ketika kita belajar ternyata ada kendala kondisi dari kabel kendor, kemudian dari layar. Kalau kendor kan otomatis layarnya hidup mati, jadi anak kan tadinya semangat, oh seperti itu ya, dan seperti itu aku nggak semangat lagi kan, bisa seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya kita mencek dulu dari segi teknis kabel sudah memadai atau tidak. Mungkin kalau misalkan tidak masih seperti itu, mungkin saya akan mengganti kabelnya Bu, supaya lebih maksimal lagi Bu dalam kita penyampaiannya kalau menggunakan infocus kepada anak-anak. Tadi sudah kata baik dengan memperbaiki ke depannya, mungkin persiapan lebih maksimal lagi ya Bu ya. Dari berapa itu Bu, saya ada Ibu Pak nanya nih, kira-kira dari proses belajar yang dilaksanakan nih, kira-kira Ibu menilai diri Ibu sendiri itu di angka berapa, kisaran dari 1 sampai 10? Mungkin di angka 80 lah Bu, mungkin ya dengan 80. Maksudnya di angka 80 itu seperti apa nih Bu, menurut Ibu nih? Maksudnya di angka 20 ya, itu anak-anak meskipun 20%-nya mungkin masih banyak yang kelupaan, dan ternyata setelah kita melihat dari hasil evaluasi atau hasil tes tulis yang kita itu, ternyata masih ada yang banyak betulnya gitu Bu, seperti itu. Baiklah, tadi Ibu menilai di penampilan Ibu observasi kelas kemarin ya, pelaksanaan pembelajaran mulai di angka 80 bahwa Ibu sudah dan melihat di situ pembelajaran sudah terlaksana ya. Ini sudah cukup baik. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan lagi nggak ke angka lebih tinggi lagi? Betul sekali Bu. Kira-kira di angka berapa nih Bu? Ya minimal kalau misalkan tidak di angka 100 pun 95-90 Bu, mungkin itu sudah merasa puas. Berarti kita meskipun belum berhasil, tetapi anak tidak hampir semua pun ya maksudnya paham gitu Bu tentang apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak.
Jadi dimaksud angka 95 itu Ibu pengen meraih yang lebih baik lagi ya, belajar lancar, dari segi yang lain lancar, semuanya Bu ya di angka 90 sampai 100 ya Bu ya. Nah, baiklah selain dari penilaian tadi Ibu, dari pembelajaran Ibu, dari kendala nih, dari penilaian yang tadi 80, 90 nih, selain rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, mencari referensi, dipersiapkan dengan baik, masih ada lagi nggak Bu rencana Ibu ke depannya harus seperti apa nih saya nih, biar pembelajaran ke depannya mungkin lebih baik lagi? Mungkin saya tadi sudah katakan, saya akan mengikuti diklat-diklat, terus bertanya kepada yang belum mengerti. Mungkin kan saya otomatis jadi menambah wawasan Bu ya, untuk kedepannya seperti apa. Dan mungkin setelah itu saya akan menerapkan kepada anak-anak metode atau ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, yang referensi yang sudah kita cari-cari, mungkin seperti itu Bu. Selain Ibu mencari referensi, mengikuti pengembangan diri nih, kalau memang pengembangan diri ini Bu, pengembangan diri yang akan Ibu ikuti selain dari pelatihan apa saja nih yang akan Ibu laksanakan nih? Apa pelatihan di gugus atau apa saja nih pelatihan yang akan Ibu ikuti? Ya mungkin kalau misalkan ada kesempatan pelatihan di gugus, mungkin akan saya ikuti Bu. Lebih aktif lagi ya Bu ya. Selain pelatihan di gugus nih Bu, ada lagi nggak yang Ibu rencanakan supaya pembelajaran Ibu lebih baik lagi nantinya, biar lebih berfokus kepada siswanya? Ya itu Bu, kita harus sering-sering kepada anak kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dari latihan gugus tersebut kan. Kalau lama-lama kan kita juga mungkin akan terbiasa Bu ya, mungkin. Selain pelatihan gugus, selain mengikuti pelatihan yang lain, dari masih ada nggak yang harus yang akan Ibu rencanakan ke depannya nih? Mungkin Ibu ikut lebih aktif lagi di kegiatan organisasi atau yang lain ya? Ya ada itu kan di sekolah kita kebetulan ada suatu wadah yang namanya Kombel Bu ya. Jadi itu kita di situ kita dibedah Bu, apa yang kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak tahu, kan semua sharing berbagikan Bu. Jadi ketika kita sharing itu kita semakin tahu harus seperti ini. Ya baiklah, tadi Ibu sudah akan berusaha, sudah mengatakan akan mengikuti pelatihan baik di gugus atau pelatihan online, daring dan offline ya Bu ya. Selain itu Ibu lebih aktif lagi di organisasi, terus di Kombel juga ya. Alhamdulillah juga Bu ini ingin meningkatkan lagi ikut lebih aktif lagi kegiatan Kombel sekolah ya. Dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira Ibu akan kapan akan melaksanakannya atau memulainya? Mungkin bulan ini Bu akan segera dimulai ya, karena kalau ditunda-tunda kan Bu nanti suka malas Bu ya. Jadi saya pengen kalau kesempatan bulan ini ada diklat di gugus, mungkin saya akan mengikuti. Apalagi Kombel juga kan kita ya kadang-kadang seminggu sekali Bu ya, itu akan membantu sekali buat saya. Ya baiklah, jadi Ibu akan mulai segera ya. Bulannya akan segera mulai. Terus kira-kira ada nggak beberapa pihak yang akan Ibu mintai bantuan nih, mungkin dari Ibu mengikuti pelatihan atau Ibu meningkatkan pembelajaran di kelas? Siapa nih kira-kira pihak yang akan Ibu mintai bantuan nih, baik di sekolah ataupun di luar sekolah? Mungkin saya akan memberikan bantuan, meminta bantuan pertama di sekolah ya, terutama ke teman sejawat kita dulu di sekolah. Selain teman sejawat mungkin ada lagi Bu? Ada mungkin teman di gugus di KKG ya, biasanya suka ada yang Jadi selain teman sejawat di KKG masih ada lagi nggak Bu? Mungkin Ibu izin dulu ke sekolah ataupun mungkin teman di luar itu mungkin masih ada yang harus. Jadi untuk nambah pengalaman kan tidak hanya kita di sekolah, di gugus, kan banyak Bu yang itu kita juga di luar. Saya mungkin izin dulu kepala sekolah. Kalau misalkan saya membutuhkan bantuan selain di sekolah ya pasti saya selalu izin untuk membantu saya, misalkan dalam pembelajaran budaya. Baiklah, tadi Ibu sudah mengatakan akan meminta bantuan teman yang Jawa, teman satu gugus, kepala sekolah juga dia dan teman di luar di selain sekolah juga ya, untuk membantu Ibu
lebih mengembangkan diri lagi ya, mengikuti pelatihan dan yang lain-lain ya, untuk yang tujuannya pasti untuk pendidikan bersifat lebih baik ya Bu ya. Baiklah, dari rangkaian tadi yang sudah kita laksanakan, tadi kita sudah refleksi dari awal, kita sudah refleksi apa kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu kemarin mengajar, dan saya juga sudah menyampaikan hasil analisis pengamatan saya, dan Ibu juga sudah merencanakan beberapa langkah ke depannya yang akan Ibu tempuh atau untuk mengajar lebih baik lagi ya Bu ya. Dan Ibu sudah menyebutkan siapa-siapa yang akan membantu Ibu nih. Baiklah, mungkin cukup itu dari kegiatan pasca observasi kita. Dari akhir nih Bu, saya akan mau bertanya lagi dari proses yang telah berlangsung dari pra, observasi dan pasca nih, kira-kira akan manfaat bagi Ibu apa yang bisa Ibu sampaikan nih dari proses yang kita laksanakan? Tentunya banyak sekali Bu ya manfaatnya, terutama dalam hal pengalaman kita semakin paham metode yang benar seperti apa Bu ya, metode diskusi seperti apa. Pokoknya manfaatnya banyak sekali Bu untuk kita lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Terus manfaatnya kita jadi mengetahui bagaimana sintak-sintak yang baik Bu ya dalam proses PBL kan ya. Pokoknya banyak sekali Bu manfaatnya. Kita jadi mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik ya. Baiklah, alhamdulillah manfaatnya luar biasa ya pada Bu Reni, dan saya mohon izin ya Bu ya untuk mencatat dari proses kita dari awal pra, observasi dan pasca ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Saya mohon izin, nanti di akhir nanti akan saya minta tanda tangan ke Ibu. Baiklah, saya tunggu kabar berikutnya ya Bu ya, bagaimana setelah Ibu merencanakan tindak lanjut tadi, pengembangan diri, bagaimana hasil pembelajaran ke depannya, akan saya tunggu nanti informasi dari Ibu lagi ya Bu ya. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Bu ya, dan mohon maaf mengganggu kegiatan Ibu dalam pembelajaran ya. Saya akhiri, saya juga mohon maaf apabila ada salah kata buat Ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kegiatan percakapan pasca observasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang sikap yang kurang berkenan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.